Oke, kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Tadi kan kita udah belajar soal diskon, sekarang kita belajar mengenai bunga tunggal. Pengertian dari bunga tunggal apa sih? Yaitu adalah jasa yang diberikan pihak peminjam kepada instansi yang meminjamkan dalam jangka waktu tertentu, tetapi tidak mempengaruhi besar pinjamannya. Nah, jasanya itu bentuk apa? Biasanya sih uang kalau jasanya. Instansi apa aja yang menerapkan bunga tuh dalam kehidupan sehari-hari? Pertama itu bank, yang kedua itu koperasi, yang ketiga leasing kendaraan, yang keempat itu bisa banyak sih kayak instansi-instansi lain yang di bidang keuangan. Nah, rumus yang akan kita gunakan pertama itu bunga tahunan sama dengan persentase bunga dikali modal. Modal sendiri itu biasanya tuh bisa aja besar pinjaman kalian atau besar tabungan kalian. Yang kedua itu kita harus tahu juga bunga bulanannya, itu sama dengan besar bunga tahunan dibagi 12. Nah, 12 itu dapat dari mana? Itu dari 1 tahun kan 12 bulan. Nah, ini kan bulanannya, ya udah tinggal kita bagi 12. Terus bunga N bulan, itu sama dengan N dikali bunga bulanan. N-nya adalah banyak bulan kalian menabung atau kalian meminjam. Gitu. Selanjutnya ada rumus modal yang harus dikembalikan, itu sama dengan modal ditambah bunga N bulan. Terus ada angsuran, itu sama dengan modal yang harus dikembalikan dibagi N. Nah, N itu adalah tadi lamanya kalian meminjam, seperti itu. Kita lanjut untuk lebih memperjelas ke contoh soal dan penyelesaiannya. Soal nomor 1. Kita menabung di bank dengan bunga tunggal sebesar 12% per tahun. Jika pada awal tahun Sita menabung sebesar 5 juta, maka jumlah tabungan Sita setelah 18 bulan adalah, jawabannya pertama kita tulis dulu yang kita tahu. Pertama, persentase bunga itu sama dengan 12%. Selanjutnya kita tahu tabungan awal sebesar 5 juta. Nah, itu modal yang tadi rumusnya kan ya. Terus N-nya, N atau banyak bulannya sama dengan 18 bulan. Langkah pertama kita cari dulu adalah bunga tahunannya. Caranya persentase bunga dikali tabungan awal. Jadi sama dengan 12% dikali 5 juta sebesar 600.000. Selanjutnya kita cari bunga bulanannya. Itu sama dengan bunga tahunan dibagi 12, yaitu 600.000 dibagi 12 sama dengan 50.000. Selanjutnya bunga N bulan kita cari. Jadi N dikali bunga bulanan. N-nya kan 18 dikali 50.000 itu sama dengan 900.000. Sekarang total tabungan yang harus dikembalikan atau yang kita dapatkan sama dengan tabungan awal ditambah bunga N bulan. Jadi sama dengan 5 juta ditambah 900.000. Jadi pada bulan ke-18 tabungan Sita sebesar 5.900.000. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Jika harga sebuah motor terbaru adalah 30 juta, Adit berniat membeli dengan cicilan selama 15 bulan sehingga dealer memberikan bunga tunggal sebesar 15% per tahun. Maka besar cicilan yang harus Adit bayar setiap bulannya adalah, jawabannya pertama kita tulis persentase bunganya sama dengan 15%. Yang kedua harga motornya sama dengan 30 juta. Yang ketiga banyak cicilannya N atau itu sebesar 15 bulan. Kita cari dulu bunga tahunannya sama dengan persentase bunga dikali harga motor. Jadi sama dengan 15% dikali 30 juta. Jadi harganya sebesar 4.500.000. Selanjutnya kita cari bunga bulanannya. Jadi bunga tahunan dibagi 12. Ketemunya 4.500.000 dibagi 12 sama dengan 375.000. Selanjutnya kita cari bunga N bulan. Jadi sama dengan N dikali bunga bulanan. N-nya kan 15 dikali 375.000. Jadi ketemunya itu 5.625.000. Terus kita tahu juga total harga yang harus dibayar. Jadi sama dengan harga motor ditambah bunga N bulan. Jadi sama dengan 30 juta ditambah 5.625.000, yaitu totalnya 35.625.000. Cicilannya berapa? Jadi tinggal total harga motor dibagi N. Jadi 35.625.000 dibagi 15. Jadi Andi harus membayar cicilan per bulannya adalah sebesar 2.375.000. Nah, sekian dulu materi kita untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya kalian bisa terus mengerjakan soal di Google Form yang
terlampir di Google Classroom-nya. Oke, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih.